Halo, semangat pagi para punya impian seluruh Indonesia. Masa-masa pandemi ini saya banyak mendengar kabar yang kurang baik, yang kurang menyenangkan dari banyak mungkin ada teman saya, kerabat atau mana ya kan, dimana banyak sekali kasus yang namanya kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, atau mungkin sakit keras, bahkan beberapa sudah meninggal. Itu sangat-sangat mengerikan teman-teman, dan kejadian ini membuat saya mengingat ketika kejadian sekitar 23 tahun lalu, tahun 97. Itu adalah titik di mana saya waktu itu masih SD atau SMP ya kan, dan waktu itu papa saya kehilangan pekerjaannya. Papa saya bisnisnya bangkrut waktu itu ya, dan papa saya juga sakit karena sakit setrum, mungkin stres ya kan, dan kami kehilangan uang, kami kehilangan sumber mata pencaharian, kami kehilangan segalanya waktu itu ya kan. Dan kemudian orang tua kami juga menjadi hubungan tidak baik karena masalah tersebut ya kan, dan ketika itu benar-benar hancur kondisinya ya kan. Untungnya saya bisa bangkit dan saya bisa menemukan jalan untuk suksesnya saya sendiri teman-teman ya. Tapi saya mau sampaikan adalah Tunggu, sebelum lanjut videonya, kalau kamu suka dengan video-video ini, luangkan waktu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you semuanya. saya mau sampaikan adalah dengan kejadian yang hari ini, dan mungkin ini berulang dari tahun 97, sebetulnya teman-teman semua yang nonton video ini ya kan, siapapun Anda, generasi X kah, generasi milenial kah, generasi Zoomer kah, ya sebenarnya saya mau bilang bahwa sebetulnya setiap manusia itu wajib punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Setiap manusia itu wajib tahu caranya cari uang. Kenapa? Karena ketika saya lihat banyak sekali kisah sedih itu adalah yang terjadi adalah karena satu keluarga itu hanya menggantungkan sumber penghasilan dari satu orang. Ketika itu papa saya adalah sumber penghasilan di keluarga. Mama saya berumah tangga, anaknya masih kecil-kecil ya kan, dan anak-anak masih kecil mungkin tidak bisa berjualan, tidak bisa mendapatkan income, dan mama saya sebagai ibu rumah tangga. Dan waktu itu betul-betul terjadi suatu hal yang kita sebut adalah bencana ya, karena memang ya dari income yang lumayan sampai nol, bahkan harus jual rumah, jual aset semuanya karena tidak punya penghasilan. Dan sebetulnya kita mesti banget setiap anggota keluarga itu punya sumber penghasilan. Mengerikan sekali teman-teman ya, melihat kalau misalnya sumber satu-satunya pencari nafkah di keluarga itu kehilangan pekerjaannya, atau bahkan yang paling sedih adalah kehilangan nyawanya teman-teman ya. Saya mendengar kemarin itu ada satu kerabat saya ya kan, kerabat jauh ya, suaminya terinfeksi COVID-19 ya kan, dan sudah masuk ke ICU, sudah cukup gawat kondisinya, dan istrinya nangis-nangis setiap hari ya, bukan hanya karena suaminya ICU tapi juga karena mikirin bagaimana nasib mereka dan anak-anaknya selanjutnya, karena istrinya selama ini adalah ibu rumah tangga. Dan otomatis ketika si suami itu ICU, otomatis ya bosnya tidak akan mungkin bisa memberikan banyak lagi karena bos sendiri juga sedang susah sekali ya kan, dan itu menjadi sebuah malapetaka bagi banyak orang. So teman-teman, jika Anda belum mengalami hal ini, jika Anda masih dalam kondisi baik, saran saya benar-benar teman-teman, please stoplah menjadi generasi rebahan. Please stop, jangan cuma menyandarkan hidup Anda pada orang lain. Ketika Anda sudah punya KTP, ketika Anda sudah, mungkin hari ini tidak harus punya KTP ya teman-teman, karena banyak banget anak-anak kecil bahkan ya kan, yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri melalui internet. Generasi Zoomer, generasi yang saat-saat ini ya kan, generasi Z ya kan, itu mereka banyak sekali yang sudah bisa menghasilkan uang, bahkan di usia yang sangat muda. So teman-teman, janganlah pernah lagi bangga menjadi generasi rebahan. Janganlah pernah lagi Anda mengatakan bahwa bosen. Pelajari skill-skill untuk bisa mendapatkan income, karena kita nggak pernah tahu kapan si pencari nafkah utama itu dipanggil Tuhan, mungkin dipanggil sama bos pekerja, diambil bos pekerja, atau bisa bangkrut. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Dan alangkah mengerikannya kondisi itu kalau terjadi di teman-teman semua. Itu terjadi di saya 23 tahun lalu. Itu sangat tidak enak teman-teman, sangat tidak enak. Yang tadinya kita hidup baik-baik saja, kita hidup oke-oke aja, sampai semua rumah, semua mobil itu dijual, sampai kami nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya apa-apa, nol teman-teman, bahkan minus karena meninggalkan hutang. Ya itu sangat tidak menyenangkan teman-teman. Apakah harus menunggu seperti dulu bahwa baru Anda mau belajar bagaimana cari uang? Ya teman-teman, sedia payung sebelum hujan ya kan. Jangan sampai udah hujan baru Anda mau cari payung. Sangat sedih teman-teman ya. Bersyukur saya bisa melewati itu dengan baik ya kan, dan saya harap teman-teman bisa mempelajari caranya cari uang. Dan saya pribadi teman-teman, jujur saya sangat bersyukur sekali karena saya berada di bisnis yang naik hari ini. Saya industrinya online, saya juga menjual produk kesehatan. Dan kalau teman-teman pengen tahu bagaimana caranya menghasilkan uang melalui sosial media, menghasilkan uang melalui internet,
bagaimana caranya berjualan online di internet, teman-teman bisa langsung japri saya, bisa komen di video ini dan saya akan japri Anda. Di Instagram bisa David_TBL, ya kan, Anda bisa japri saya dan saya akan dengan sangat senang hati membagikan apa yang saya ketahui, membagikan apa yang saya tahu, dan saya akan mentorin Anda untuk bagaimana Anda bisa menghasilkan uang melalui internet. Jadi teman-teman, jangan pernah bersandar dan jangan pernah hanya mengandalkan satu sumber income di keluarga, karena itu sangat mengerikan, ya, karena bisa dipanggil kapan saja. Ya, mudah-mudahan kalau Anda nonton video ini dan merasa video ini teman Anda butuhkan, Anda bisa share video ini kepada mereka dan Anda bisa berbagi info ini kepada mereka, karena saya mau berbagi sebesar-besar peluang kepada teman-teman semua untuk bisa tahu bagaimana caranya menghasilkan uang melalui internet. Oke, thank you semua teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.